Saat ini saya sudah bersama dengan Andi Makmur Maka. Selamat sore Pak Makmur. Selamat sore. Selamat sore Pak Makmur, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Makmur, Anda disebutkan pernah mendapatkan rekor muri sebagai penulis buku Habibie terbanyak. Saya tadi tanya sudah 50 ya yang terakhir. Ya, terakhir 50. Totalnya 50 buku sudah ditulis tentang B.J. Habibie. Ya. Bagaimana ceritanya Pak Maka sampai Anda bisa menulis buku tentang Habibie sampai 50 buku Pak? Ya, itu kan jangkanya lama ya. Sejak saya bekerja di BPPT, itu saya mulai menulis buku. Saya tidak disuruh, tapi saya mulai menghimpun, misalnya kategorinya begini, ada yang menjadi saya penulis tunggal, ada saya jadi editor, ada tim editor, itu saya rangkum semuanya. Kadang-kadang saya menjadi inisiator untuk menulis buku itu. Jadi misalnya salah satu ini, The Power of Ideas. Boleh ditunjukkan Bapak? Ini buku terakhir, buku ke-50 soal ya, B.J. Habibie ya? Oke, The Power of Ideas ini. Ya. Oke, kenapa semua Anda tulis soal B.J. Habibie Pak? Sampai 50 buku? Pertama mungkin karena saya bekerja pada beliau. Sejak kapan Anda bekerja dengan B.J. Habibie? 78. Tahun 78? Sudah hampir 40 tahun. Oke. Waktu itu bekerja sebagai apa Pak pertama kali? Pegawai negeri. Oke. Di Ristek, BPT. Sampai pensiun masih ikut di yayasan Habibie Center. Sampai sekarang Anda masih di Habibie Center? Center. Jadi kerap kali mengikuti aktivitas dari B.J. Habibie? Ya, selama 40 tahun itu saya dekat sekali sebagai staf dan sebagai kawan. Oke. Apa yang paling Anda kenang dari sosok B.J. Habibie? Dari gagasan-gagasan beliau itu banyak sekali. Yang sangat menyentuh saya bahwa ide beliau itu selalu ingin anak-anak Indonesia pintar. Ingin anak Indonesia pintar. Karena itu dia memprakarsai banyak sekali pemberian beasiswa, kemudian bagaimana dia mendidik, dia anak-anak peneliti misalnya, dia bawa ke Amerika tahun ini, kemudian tahun berikutnya ke Eropa. Itu tujuan beliau hanya untuk memberikan horizon, karena dia selalu berpendapat bagaimana bisa ada keseimbangan, bisa menaikkan daya saing kalau kita tidak kompatibel. Jadi karena itu dia bilang, walaupun anak-anak itu baru masuk, itu dia bawa ke sana karena dia mau memberikan horizon aja. Bahwa kalau Anda mau bikin penelitian tentang gambut misalnya, bagaimana gambut di luar negeri. Kalau Anda mau bikin tentang pangan, misalnya pertanian, bagaimana di luar negeri. Jadi kita kunjungi itu adalah lab-lab yang terkenal. Oke, jadi memang jauh sebelum teknologi itu secanggih sekarang, Anda melihat memang dari dulu Bapak B.J. Habibie ini pemikirannya soal teknologi, terobosan-terobosan itu sudah dimulai sejak dirinya masih muda. Jadi begitu visioner. Jadi tepat dikatakan kalau B.J. Habibie adalah seorang yang visioner. Iya, betul. Jadi ceritanya itu masih mahasiswa dia sudah berpikir 50 tahun. 60 tahun kemudian. Jadi di luar dari jangkauan pikiran orang-orang lain. Dia sudah berpikir maju ke depan sekali ya Pak? Iya. Misalnya ketika sekolah di Jerman, itu dia berpikir kita tidak bisa hanya misalnya kepada aeronautika saja. Mesti ada di di aerodinamika, ada di konstruksi. Karena itu dia bagi-bagi temannya, belum berpikir membuat industri sini. Cuma dia sudah berpikir bahwa tidak bisa kita satu fokus aja. Jadi kita harus supaya nanti membagi pengetahuan, begitu kita kembali kita bisa. Itu belum ada pikirannya membuat PTN. Oke. Dan setahu Anda, Pak Makmur, apa yang membuat B.J. Habibie bisa menjadi pribadi yang begitu visioner seperti itu, Pak?
Itu memang agak lain ya, lain sekali cara berpikirnya. Dia selalu visioner itu, dia juga selalu berpikir kepada bangsanya. Selalu saya mengumpulkan semua testimoni dari kawan-kawannya. Itu terlihat bahwa dari dulu dia sudah bilang kepada temannya, awas kita generasi yang akan bertanggung jawab loh. Kemudian padahal mereka masih mahasiswa. Ya agak berbeda lah dengan cara berpikir orang lain. Jadi jauh sekali. Jadi selalu berpikir bagaimana caranya ilmu yang ia dapatkan bisa dikontribusikan kembali untuk jauh Indonesia. Sekali, Oke, Pak Makmur, saya ingin berbicara tentang buku terakhir yang Anda tuliskan ini, buku yang ke-50 soal The Power of Ideas. Tadi saya sempat membuka sedikit, Anda mengkategorikan dari ada gaya hidup dan teknologi, kemudian juga keislaman dari seorang B.J. Habibie, iptek, SDM, industrialisasi, nilai tambah dan biaya tambah, ada juga soal keindonesiaan dan cinta. Termasuk ada kiat inspirasi B.J. Habibie, pandangan orang lain. Nah, saya ingin berbicara dua yang terakhir ini, Pak Makmur, soal cinta dan juga kiat inspirasi B.J. Habibie, pandangan orang lain. Apa yang Anda tuliskan soal cinta mengenai B.J. Habibie? Dia punya pertama mengenai definisi saya temukan dari beberapa dia punya pendapat di ceramah-ceramahnya, orasi-orasinya. Cinta bagi dia itu bukan sebatas sesempit ya, sesempit bahwa cinta antara manusia dengan istrinya, dengan pacarnya. Tapi dia cinta dalam arti yang luas. Jadi ada kemanusiaan, ada bagaimana kita mencintai sama, bagaimana kita menyayangi orang lain. Jadi luas sekali. Jadi kadang-kadang orang menafsirkannya kan terlalu sempit. Misalnya, wah ini mungkin cinta kepada istrinya ini. Cinta kepada... Baik, dan yang terakhir Pak, kiat inspirasi B.J. Habibie. Apa yang Anda tuliskan di sini? Yang mana itu? Yang terakhir soal kiat inspirasi B.J. Habibie, pandangan orang lain. Oh, jadi begini. Saya mengumpulkan testimoni tadi itu dari beberapa pidato, dari beberapa wawancara. Itu mungkin 10, 5, 20 tahun yang lalu saya simpan-simpan dalam clipping. Saya cari itu. Misalnya bagaimana yang terakhir-terakhir saja itu ketika dia masih memimpin kabinet reformasi, bagaimana kawan-kawannya itu kabinet mengatakan dia itu bebas, setiap orang bebas berbicara dalam kabinet. Jadi memang demokratis Pak ya? Ini kesaksian dari salah seorang menterinya. Dia itu kita bisa berdebat, bisa lama sekali dan tidak lagi secara formal seperti dalam kabinet pembangunan, menteri melapor, kemudian presiden memberi pengarahan, selesai. Jadi orang berdebat dalam kabinet. Itu menarik bagi saya. Terakhir Pak Makmur, apakah ada rencana lagi untuk menuliskan buku soal B.J. Habibie? Adakah sesuatu yang belum Anda tuliskan soal B.J. Habibie? Ada. Jadi saya tahun 2005 mewawancara beliau khusus itu dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang khas. Nah, itu ada yang menyangkut yang untold itu, yang belum pernah diceritakan kemana-mana. Tapi sampai beliau meninggal dia masih hold. Jadi belum cerita juga nih ke Pak Makmur? Dia jangan dulu. Jangan dulu. Jadi saya sudah siap sebetulnya. Tapi saya tidak tahu yang mana yang beliau minta supaya jangan disiarkan. Tapi rata-rata sih sudah banyak yang saya pernah publikasikan. Nah cuma wawancara saya terakhir, artinya menutup wawancara waktu itu, dia bilang ini masih ada 15% yang saya belum ngomong sama kamu. Jadi ini dibawa meninggal. Baik, jadi masih ada rencana lagi ya untuk menulis buku soal B.J. Habibie. Terima kasih Pak Andi Makmur Maka telah berbagi bersama kami di Breaking News Metro TV.